Bila engkau tak besertaku, ku tak mau. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang siap mau memuji memuliakan Allah kita? Wow, luar biasa. Yesus baik. Semua yang kita alami saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan Allah kita. Dan semula Allah telah menciptakan kita satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya.
Bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Bukan kebetulan juga lawatan Allah luar biasa di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita rasakan. Jangan tinggal diam. Ambil kesempatan yang ada untuk kita memuji memuliakan Allah kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Sejak kita dilahirkan, kita sudah merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Sampai kita mungkin rambutnya sudah putih semua pun, kita semua merasakan kasih setianya Tuhan yang luar biasa. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau bersaksi sedikit sebentar ya Bapak Ibu. Saya lahir dari keluarga GPDI. Saat saya lihat jadwal, wow, GPDI, melayani di GPDI, semangat GPDI saya menyala-nyala. Kenapa? Karena mama papa saya saat gadis pun ada di GPDI. Waktu saya masuk, saya baru pertama melayani di sini, ikut dengan Pak Jaya, tim TWC yang ada. Begitu saya lihat, wow, luar biasa. Dari tempat kami kemari bukan dekat Bapak Ibu, yang jauh. Tapi begitu kami masuk, saya rasakan suasana yang luar biasa. Wow.
Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Berada jauh di tempat ini tapi fasilitasnya kota. Wow, puji Tuhan. Beri kemuliaan pada Allah kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kenapa? Berapa banyak kami melayani GPDI yang benar-benar harus berdoa dengan lutut. Ya Om ya, yang harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saat saya menyembah saya merasakan lain secara urutan-urutan? Mungkin saya lihat lagu urutan-urutan, tapi saya mau mengalir. Kenapa darah dari Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami? Jadi Bapak Ibu, waktu saya ada di tempat ini saya menyembah, begitu Ibu Gembala menaikkan pengantar untuk kita, hati kita wow luar biasa. Saya teringat kembali saat saya masih kecil, sekolah minggu, dibawa orang tua saya pemuda remaja, sampai saya menikah. Sempat saya dengan suami ada di GBI, setelah itu kami kembali lagi ke GBDI. Itu bukan kebetulan, bukan berarti yang lainnya tidak baik, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita mau menyala-nyala dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Orang yang beda, orang itu berdoa, mengandalkan lutut, mengandalkan Tuhan untuk menolong. Saya sangat bersyukur di tempat ini luar biasa. Saya bilang sama suami saya, ini suami saya Bapak Ibu, wow, daerahnya boleh kabupaten, tapi fasilitasnya kota. Bersyukurlah Bapak Ibu. Mari kita lebih setia lagi di dalam Tuhan. Ambil bagian, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau Tuhan sudah gerakan untuk melayani, mari kita melayani. Ambil bagian, mungkin di dalam sini banyak ya pelayanan yang bisa kita ambil, atau tidak harus di mimbar. Kita bisa ambil pelayanan kecil. Karena kecil besar di mata Tuhan sama saja. Bukan berarti kita ada di sini seperti saya. Semua talenta yang ada Tuhan berikan kepada kita, itu sudah Tuhan tentukan. Gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedikit saya bersaksi dengan keadaan kami. Saya menikah di tahun 2000. Sampai 2006, 2005 baru saya hamil. Berat. Kalau kami dari Sumatera Utara, saya sendiri, suami saya Munte. Kalau di daerah sana belum punya anak, itu namanya keluarganya agak sedikit ada, ya istilahnya ada penyakit apa sih di pasangan ini? Itu yang dikatakan keluarga. Tapi puji Tuhan, 2005 Tuhan nyatakan kami suami istri setia dalam Tuhan. Kami rajin melayani Tuhan. Kami diberi talenta sama Tuhan, bisa memuji menyembah. Bukan bagus sekali suara, tapi kami gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Singkat cerita, di 2005 saya hamil. Di saat itu kami sangat bersyukur karena keduanya kami sehat. Saya sehat, suami saya sehat, tapi luar biasa. Tuhan izinkan proses kami lalui sehingga di tahun 2005 saya mendapatkan seorang anak laki-laki. Wow, luar biasa. Kalau di suku Batak, kalau belum ada laki-laki belum anak namanya. Kalau perempuan baru. Nah, kalau anak itu barulah anak laki-laki, itu baru anak. Ya mungkin ada jemaat di tempat ini yang sama dengan kami suku dari sana, dari Sumatera Utara. Kami bersyukur Tuhan berikan kami, percayakan kami seorang anak laki-laki yang cukup ganteng. Karena mama papanya cantik dan ganteng. Puji Tuhan ibu-ibu. Ya, karena ciptaan Tuhan tidak ada yang jelek. Semuanya cantik dan ganteng seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, singkat cerita anak kami itu kami beri nama Rafael. Karena Tuhan menyertai dia menjadi laskar yang luar biasa. Dan puji Tuhan juga sampai saat ini dia melayani dalam musik. Karena anak kami itu dari kecil kami buat dia melayani latihan, kami suruh les, kami bawa ke gereja. Sampai saat ini dia melayani bisa dari pelayanan di gereja dan di sekolahnya. Anak saya itu memegang, dulunya kami bawa dia, arahkan dia ke drum, lesnya di drum. Tapi
dengan cara apa? Kita latihan dan yang pasti kita harus berdoa. Karena hanya dengan berdoa semua pasti Tuhan tolong. Akhirnya begitu ada anak yang pertama, 2 tahun kemudian saya tidak tahu Tuhan berikan lagi anak yang kedua. Wow, berkat yang luar biasa. Kalau pertama saya tunggu sampai 5 tahun, yang ini tidak tunggu. Dan saya tidak tahu bahwasanya anak kedua saya itu perempuan. Tuhan berikan sepasang yang luar biasa. Karena memang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma mau anak 2. Karena melihat kehidupan kami, saya cuma mau anak 2. Saat itu kami masih ngontrak, rumahnya kecil. Saya cuma mau anak 2 Tuhan, sepasang. Benar-benar Tuhan berikan 2. Jadi sesuai dengan permintaan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin yang di tempat ini punya masalah yang beda atau yang sama dengan saya. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menjawab. Karena itu sudah kami alami. Kami menikah di tahun 2000 sampai sekarang. Saya bersama dengan suami saya, banyak sekali masalah yang kami hadapi. Tapi kami tidak pernah marah sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Terlebih khusus suami saya. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan baginya. Tadi saya bilang, papi kamu yang kesaksian, gak usah, kamu aja. Biasa, wanita lebih suka berbicara daripada laki-laki. Tapi itulah yang saya saksikan. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup rumah tangga kami. Mulai kami tidak punya apa-apa. Kami hanya ngontrak sekotak doang. Satu kotak itu ada 4 orang tinggal di situ. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Kami tidak pernah marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau buat? Enggak, kami selalu bersyukur. Cobaan dan cobaan bukan makin ringan. Sekarang lagi Bapak Ibu kita tahu dunia makin jahat. Kita mencari sesuatu itu kalau tidak di dalam Tuhan, wow, nanti kita bisa salah melangkah. Makanya daripada itu, segala sesuatu yang ada, kita tetap pertahankan Tuhan Yesus kita. Kita harus tetap berdoa, meminta kepada Tuhan di pagi hari, di malam hari, di siang hari, kapan kita punya waktu, ambil waktu untuk berdoa. Karena hanya itu kekuatan kita. Itu yang kami alami sampai saat ini. Masalah demi masalah yang kami hadapi, problema yang dihadapi suami saya, dari COVID sampai sekarang tidak selesai-selesai. Tapi kami tetap bersyukur. Walaupun kebutuhan ini ada, Tuhan, kami butuh uang sekolah anak kami. Cukup, Tuhan kasih. Baik sekali Tuhan Yesus itu. Tuhan, kami mau bayar ini. Cukup, Tuhan kasih. Dari mana kami juga kadang tidak tahu. Dari Tuhan. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai siapa? Walaupun kami bekerja, tapi ya standar gaji ya sudah tahu berapa. Tapi Tuhan selalu menolong kami. Kami tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Saya percaya di tempat ini juga ada seperti itu. Amin. Saya percaya itu. Apapun yang Bapak Ibu alami, masalah yang dihadapi, jangan bilang Tuhan berat sekali masalahku. Bersyukur. Karena itu proses yang Tuhan berikan supaya apa? Supaya kita mendapat kemenangan demi kemenangan. Saya percaya di tempat ini berapa banyak ibu-ibu yang ada, mungkin suamimu, mungkin anak-anakmu. Jangan khawatir. Kita yang harus berdoa. Karena wanita itu harus berdoa. Banyak menangis, minta pertolongan Tuhan. Karena air mata seorang ibu akan ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan itu akan dinyatakan. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Suami yang bagaimanapun pasti akan berubah. Kalau kita percaya dan kita mau meminta kepada Tuhan. Kalau saya, prinsip saya, kalau mau suami saya berubah, saya dulu yang berubah. Itu prinsip saya. Setelah saya berubah, saya percaya suami saya juga akan berubah. Anak-anak saya juga akan berubah. Jadi kalau ekonomi kami mau berubah, kami berdua harus berdoa. Itu kami lakukan di pagi hari. Kami berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi kami. Pagi hari ini kami melangkah, kami mau bekerja.
Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit bagi kami untuk mencurahkan berkat-Nya. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk setia di dalam Tuhan. Jangan hanya berkat-Nya saja yang kita mau, tapi prosesnya kita tidak mau. Mau berkat-Nya berarti mau diproses Tuhan. Diproses Tuhan untuk apa? Untuk menang, menjadi seorang pemenang. Puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Saya bersyukur semoga kesaksian ini hanya untuk kemuliaan.
kita terima, kita lakukan. Karena memang hari-hari ini kita perlu akan firman Tuhan, terlebih khusus pengajaran-pengajaran yang ada. Saya percaya di tempat ini juga firman yang ditaburkan tidak sia-sia. Saat hari ini juga saat hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu juga tidak akan sia-sia. Yang pulang saat dari tempat ini akan membawa sukacita yang luar biasa melalui firman yang akan diberikan, melalui
sertaku. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini